Saya teringat Imam Uwais Al-Qarani, seorang pemuda belia, Masya Allah, masih sangat muda beliau ya Pak Bu ya. Hidup di zaman Nabi, beliau di Yaman soalnya, sedangkan Rasulullah berada di kota Madinah Al-Munawwarah. Jarak dari Yaman ke kota Madinah jauh, perjalanan 2 hari 2 malam. Jaraknya begitu jauh zaman dulu. Nah, Imam Uwais Al-Qarani ini Pak Bu, orang yang hidup sezaman dengan Nabi, ngalamin beliau zamannya Nabi, artinya hidup satu zaman dengan Rasulullah, hidup satu waktu dengan Rasulullah. Cuman beliau nggak pernah berjumpa dengan Nabi, beliau nggak pernah bertatap wajah dengan Nabi, nggak pernah, karena jarak beliau dari Yaman, Rasulullah di kota Madinah Al-Munawwarah. Tapi suatu saat Imam Uwais Al-Qarani pernah minta izin kepada ibundanya untuk diizinkan beliau ke kota Madinah untuk berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berangkat dari Yaman menuju kota Madinah. Sampai di kota Madinah Al-Munawwarah, beliau ketuk pintu rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil memberi salam kepada baginda Nabi, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Dari balik pintu tersebut keluar suara seorang wanita, istri baginda Nabi, yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, "Waalaikumsalam. Ada apa gerangan engkau datang kemari?" Kata Imam Uwais Al-Qarani, "Ana minal Yaman. Aku dari Yaman. Aku ingin berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kata Sayyidah Aisyah, "Wahai pemuda, Rasulullah sekarang tidak lagi ada di kediamannya. Rasulullah sekarang lagi tidak ada di rumahnya. Beliau sekarang lagi berada di medan peperangan dengan para sahabat. Beberapa waktu yang lalu beliau berangkat dengan para sahabat menuju medan peperangan, jadi beliau lagi nggak ada di rumah. Kalau kau ingin berjumpa dengan Rasulullah, tunggu sampai beliau datang dari peperangan." Akhirnya Imam Uwais Al-Qarani mempertimbangkan kalau beliau menunggu Rasulullah, beliau punya tanggung jawab, beliau punya seorang ibu yang mesti beliau urus di kota Yaman, yang pada akhirnya beliau memutuskan untuk pulang ke negeri Yaman karena ibunya kepikiran siapa yang ngurusin, siapa yang kasih makan katanya. Bukan beliau nggak cinta dengan Nabi, bukan beliau nggak mau menunggu Nabi, bukan, tapi karena di Yaman ini masih ada keramatnya yang mesti diurus, kata beliau. Aku masih punya ibu yang mesti aku urus. Pada akhirnya beliau pulang ke negeri Yaman. Ini menghormati ibu nih, seorang wanita ini, Masya Allah. Beliau pulang ke negeri Yaman setelah Rasulullah selesai dari medan peperangan, pulang ke rumahnya. Apa Bu yang ditanya oleh Rasulullah? Apa yang Rasulullah tanya kepada istrinya, Pak? Kata Rasulullah, "Hai Aisyah, kemarin apakah ada seseorang yang datang mencariku?" Beliau nggak tahu apa-apaan Bu, padahal Sayyidah Aisyah belum ngabarin. Sayyidah Aisyah lupa, beliau pengen ngabarin, tapi Rasulullah duluan yang negor. "Wahai Aisyah, kemarin ada orang datang mencariku." "Betul Rasulullah, kemarin ada orang mencariku. Ada orang mencari engkau ya Rasulullah." "Apakah ia seorang pemuda dari negeri Yaman?" "Betul ya Rasulullah, iya dia dari negeri Yaman." Masya Allah, mukjizatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tahu siapa yang datang. Lalu dipanggil 2 orang sahabatnya yang lagi menemani Rasulullah, "Wahai Umar, wahai Ali." Sayyidina Umar, Sayyidina Ali tatkala itu ada di samping Rasulullah. Kata Rasulullah, "Wahai Umar dan Ali, kemarin ada orang datang dari negeri Yaman, ingin berjumpa denganku, namun Allah takdirkan tidak bisa berjumpa denganku. Akan tetapi wahai Umar, wahai Ali, kau ketahuilah, jika nanti suatu saat engkau berjumpa dengan pemuda tersebut, itu pemuda bernama Uwais Al-Qarani," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Aisyah nggak tahu namanya Pak Bu. Sayyidah Aisyah nggak sempat nanya namanya, tapi Rasulullah ngasih kabar langsung, "Wahai Umar, Ali, suatu saat jika engkau berjumpa dengan pemuda tersebut, ketahuilah itu orang bernama Uwais Al-Qarani dari Yaman. Dan jika engkau nanti berjumpa dengan pemuda itu, kau minta doa itu orang. Bacain doa, minta doa, bacain doa itu Uwais Al-Qarani." Ini pesan Pak Bu dipegang oleh Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali. Ini wasiatnya Rasulullah dipegang, sehingga tatkala Rasulullah wafat, Sayyidina Abu Bakar memimpin, digantikan kemudian oleh Sayyidina Umar bin Khattab menjadi khalifah setelah Sayyidina Abu Bakar. Tatkala Sayyidina Umar menjadi pemimpin negara, tatkala itu ada kafilah Yaman,
ada beberapa orang rombongan para pedagang datang dari Yaman untuk berdagang di kota Madinah. Tatkala mendengar ada rombongan para pedagang yang datang dari Yaman, Sayyidina Umar ingat pesannya Nabi. Ditanya, seluruhnya diberhentikan oleh Sayyidina Umar, ditanya, hal fikum al antum minal Yaman, apakah kalian dari Yaman? Betul wahai Amirul Mukminin, betul wahai pemimpin, kami dari Yaman. Wahal fikum Uwais al-Qarani, di antara kalian ada enggak yang namanya Uwais al-Qarani? Satu sama lainnya saling tatap menatap, saling lihat melihat, mana namanya Uwais al-Qarani? Oh ada wahai Amirul Mukminin, itu orang yang ada paling di belakang katanya. Barisannya banyak, yang namanya Uwais al-Qarani ada paling belakang, sedang menjaga barang-barang kami untuk kami dagangkan di kota Madinah. Aku bisa berjumpa dengannya, kata Sayyidina Umar. Bisa wahai Amirul Mukminin. Dipanggil Uwais al-Qarani maju ke depan, di hadapan begitu kafilah begitu banyak. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, engkau betul yang bernama Uwais al-Qarani? Betul Amirul Mukminin. Itu pemuda bilang, betul wahai Amirul Mukminin, betul aku yang bernama Uwais al-Qarani. Apa kata Sayyidina Umar? Ar-Rasul yuballigh alaikumussalam, Rasulullah menyampaikan salam untukmu. Masya Allah. Imam Uwais al-Qarani Pak Bu yang masih muda kayak begitu kaget. Rasulullah sampaikan salam. Enggak salah wahai Amirul Mukminin, kalau bahasa kitanya enggak salah. Aku enggak pernah berjumpa dengan beliau, aku enggak pernah menatap wajah beliau, tapi beliau menyampaikan salam untukku. Betul, Rasulullah yuballigh alaikumussalam, Rasulullah menyampaikan salam untukmu. Masya Allah Pak Bu, orang kalau dapat salam dari Nabi Bu, ya Allah Pak, girangnya minta ampun. Doa yang gak pernah ditolak adalah doanya Nabi. Sedangkan salam itu merupakan doa keselamatan dunia dan akhiratnya. Selamat dunia dan selamat akhirat. Ar-Rasul yuballigh alaikumussalam. Enggak sampai situ, kemudian Sayyidina Umar bilang, wahai Uwais al-Qarani, ada pesan kedua dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku diperintahkan oleh beliau untuk minta doa kepadamu. Tambah kaget lagi Imam Uwais al-Qarani. Seorang presiden, seorang pemimpin negara Pak, disuruh minta doa kepada anak muda. Kata Imam Uwais al-Qarani, ini enggak salah wahai Amirul Mukminin. Aku enggak pernah berjumpa Rasulullah, aku enggak pernah menatap wajah Nabi, sedangkan engkau tiap hari wajahmu, tiap hari matamu melihatnya keindahan Rasulullah, tiap hari matamu memandang fisiknya Rasulullah, tiap hari wajahmu berhadapan dengan wajahnya Rasulullah. Ada juga aku yang minta doa kepada engkau. Harusnya aku yang enggak pernah melihat Rasulullah meminta doa kepada engkau yang sering melihat Rasulullah. Apa kata Sayyidina Umar? Ya Uwais, ini perintah Rasulullah, ini perintah baginda Nabi. Akhirnya dengan menjalankan perintah Nabi, dengan saking tawaduknya beliau untuk demi menjalankan perintah Nabi, didoakan Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Suatu saat tatkala waktu sudah berlalu, dapat kabar Sayyidina Umar Bu, tatkala kafilah sudah pulang ke Yaman, Sayyidina Umar dapat kabar di Yaman itu yang bernama Uwais al-Qarani meninggal dunia. Masya Allah, seorang pemuda yang baru disampaikan salam kemarin oleh Sayyidina Umar bin Khattab, beberapa waktu ke depan meninggal dunia. Akhirnya kata Sayyidina Umar kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, ayo kita berangkat ke Yaman, kita takziah untuk melihat jenazahnya Uwais al-Qarani. Kalau perlu nanti kita yang memandikan, kita yang mensolatkan, kita yang mengkafankan, dan kita yang turun ke kuburannya langsung, kata Sayyidina Umar bin Khattab kepada Sayyidina Ali. Baik, jalan akhirnya dari kota Madinah Pak Bu, memacu kudanya begitu cepat agar bisa sampai cepat ke makamnya, ke tempatnya Sayyidina Imam Uwais al-Qarani. Sampai di Yaman akhirnya, sampai di Yaman. Tapi sayang Pak Bu, Sayyidina Umar bin Khattab dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib tatkala mau masuk ke rumahnya Sayyidina Imam Uwais al-Qarani, borok-borok mau lihat jenazahnya, mau masuk aja susah. Kenapa? Udah jutaan manusia sudah berkumpul di tempat rumahnya Al-Imam Uwais al-Qarani. Sampai Sayyidina Umar bilang, wahai Sayyidina Ali, kalau begitu kita ke tempat pemandiannya saja, nanti kita yang mandiin. Tanya ke orang di mana tempat pemandiannya, nanti ada sebuah tempat untuk memandikan Uwais al-Qarani. Ke tempat tersebut sama udah penuh jutaan manusia, nggak bisa masuk.
Coba kita ke tempat kuburannya deh, di mana lubang kuburannya untuk memasukkan jenazahnya Uwais Al-Qarani. Tempat Zabit tadi kami ziarah. Tatkala beliau sampai di pemakaman tersebut, boro-boro mau masuk ke lubang kuburnya, Bu. Masuk ke kuburannya susah katanya. Udah jutaan manusia di kuburan tersebut menunggu jenazahnya Imam Uwais Al-Qarani. Sampai bingung Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Saking bingungnya beliau tatkala lelah perjalanan dari kota Madinah ke kota Yaman, tertidur Al-Imam. Tertidur Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Dalam mimpinya, dalam tidurnya beliau bermimpi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dimimpikan oleh Rasulullah Sayyidina Umar bin Khattab, Bu. Sampai di dalam mimpi tersebut Sayyidina Umar bertanya, "Ya Rasulullah, siapa sih sesungguhnya? Siapa sesungguhnya Uwais Al-Qarani ya Rasulullah?" Rasulullah tersenyum dan menjawab akan pertanyaan Sayyidina Umar bin Khattab. Kata Rasulullah, "Ya Umar, Uwais Al-Qarani fa innahu laisa min ahlil ardi bal min ahlis samawat." Wahai Umar, ketahuilah, orang pemuda yang bernama Uwais Al-Qarani itu laisa min ahlil ard. Itu bukan penduduk bumi katanya. Itu bukan manusia biasa katanya. Itu bukan pemuda sembarangan. Laisa min ahlil ard beliau, bal min ahlis samawat. Tapi beliau dari kalangan penduduk langitnya Allah Subhanahu wa taala. Artinya manusia termasuk yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang termasuk dimuliakan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai Sayyidina Umar bertanya, "Apa amalan beliau ya Rasulullah? Apa amalannya ya Rasulullah?" Apa kata Rasulullah, "Pak, Bu, amalannya cuma satu yang bikin ia angkat derajatnya." Apaan, Bu? Pak? Ngurus ibunya. Ngurusin ibunya doang. Ibunya mau makan, nggak pernah ibunya makan pakai tangannya, terkecuali disuapin oleh Sayyidina Imam Uwais Al-Qarani. Ibunya mau berangkat kemana aja nggak pernah telapaknya menginjak bumi, terkecuali digendong oleh Imam Uwais Al-Qarani. Ngapain aja itu ibu? Selalu berada di sampingnya Al-Imam Uwais Al-Qarani. Anak-anak, para anak-anak, ini pelajaran seorang pemuda yang bernama Imam Uwais Al-Qarani. Jangan dikira hormat sama ibu nggak ada efeknya. Jangan dikira durhaka sama seorang ibu pun tidak ada pengaruhnya. Oh, hati-hati. Sebagaimana taat terhadap ibu begitu besar manfaatnya, begitu pula durhaka terhadap ibu akan besar akan durhakanya. Maka ini cerita daripada Imam Uwais Al-Qarani yang Allah angkat derajatnya, yang Allah sampai bilang kepada Nabi, "Fa innahu min ahlis samawat." Dia dari penduduk langit, kata Allah. Kata Nabi, dia dari penduduk langit. Kenapa? Karena sebab ta'zimnya, hormatnya, baktinya terhadap orang tua.